Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husniadi Nugroho, NIM 2002 1020, kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul motivasi guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Fakih Fathur Rosyad MT. Langsung saja kita ke pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit tahun 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Segi lingkungan, faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Kemudian kebutuhan, dorongan, tujuan. Berdasarkan gambar di atas ditunjukkan bahwa satu, needs merupakan kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Yang kedua, ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan tiga, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi diantaranya: 1. Self confidence atau percaya akan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, people oriented, tidak
memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. 4. Task result oriented, berani mengambil risiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. 5. Future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Yang 6. Risk taker, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Kemudian sikap dasar motivasi berprestasi. Yang pertama, senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang. Yang kedua, tanggung jawab pribadi tinggi. Yang ketiga, ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang kelima, adanya perasaan dikejar waktu. 6. Menyukai situasi yang majemuk. Yang ketujuh, mampu menerima kegagalan. Yang kedelapan, mampu menggunakan pikiran dan akal. Yang kesembilan, kreatif dan inovatif. Yang kesepuluh, mempunyai pengendalian diri yang kuat. Yang 11, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Yang ke-12, memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri. Yang 13, sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. Yang ke-14, mempelajari lingkungan. Dan 15, hubungan tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapat pengetahuan. Kemudian karakter motivasi. Yang pertama, majemuk, motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh karena sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Dapat berubah-ubah. Yang kedua, karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Ketiga, berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu bisa saja yang motivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Biasa karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Faktor penurunan motivasi. Yang pertama, lingkungan yang tidak kondusif, yang berakibat tidak nyaman. Yang kedua, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Yang keempat, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Yang kelima, kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedurnya. Yang ketujuh, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. Yang kedelapan, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Yang kesembilan, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan baru menjadi sulit. Yang ke-11, berada di lingkungan kerja yang baru. Ke-12, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berada dalam kelompok. 13, tidak memperoleh umpan balik yang membangun. 14, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. Yang 15, merasa diasingkan oleh teman-teman. Teori motivasi. Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan sedang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pengawai itu puas, hal itu
Hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar, ekstrak teori, dan teori harapan, ekspektasi teori. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administratif Behavior tulisan Simon 1997-141 lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberi imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa, kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan needs, dorongan drive, dan komponen imbalan insentif. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Teori proses motivasi kerja. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan, ekspektasi teori dari Victor Fromm, dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurzweil dan Edward Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VAA, Valency, Instrumentality, dan Ekspektasi. Valency berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai, upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, sebaliknya hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Instrumentalitas berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Yang pertama, secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan unjuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja. Smith dalam Yoyon Bahtiarianto 1997-82 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from processes human of otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses.
Artinya, hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McF dan Pofenberg 1982 mengaparkan secara matematik, yaitu ability x motivation job performance. Berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong, driving force, yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengatakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar performance. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.